semuanya, balik lagi di Low Diary dengan aku Yosi. Buat kalian yang baru di video ini, perkenalkan, salam kenal, namaku Yosi. Jadi aku sering banget kayak bahas-bahas tentang percuanan, nggak cuma percuanan sih, sharing-sharing banyak hal sih tentang daily life dan lain-lain. Kalian bisa cek video-videoku yang lainnya. Nah, tapi khusus di segmen ini, kalau seperti biasa, aku sudah di sini. Aku biasanya akan bahas tentang percuan-cuanan kayak gitu. Nah, sebelum aku mulai, aku selalu akan menekankan ini pada teman-teman nih. Buat kalian yang baru mau mulai di investasi, perhatikan dulu. Apakah kalian sudah siap dengan keuangan kalian, dana darurat kalian kayak gimana, cash flow kalian kayak gimana, income kalian kayak gimana. Jadi kalian harus benar-benar mengenal diri kalian sendiri terlebih dahulu ya teman-teman. Minimal deh pengeluaran kalian per bulan pastinya berapa, kalian udah harus tracking dan harus punya dana darurat. Kenapa? Karena sebelum memulai investasi, kalian harus stable dulu. Bukan stable sampai bisa sampai pensiun, nggak kayak gitu juga sih. Cuman maksudnya ya karena uang yang untuk investasi benar-benar harus uang yang benar-benar nggak boleh kayak untuk dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi benar-benar harus uang nganggur teman-teman yang sudah kalian pertimbangkan matang-matang, emang itu untuk diposkan di investasi. Jadi buat teman-teman yang misalnya belum siap dana darurat, belum tahu tracking pengeluaran kalian kayak gimana, belum mengenal diri kalian lebih dalam tentang keuangan kalian pribadi, aku sarankan kalian stop dulu sampai di sini. Nanti kalian tracking dulu, nanti aku akan bikin video terpisah untuk bahas-bahas soal apa yang harus kalian siapkan sebelum kalian mau investasi. Nah, jika kalian sudah siap, baru video ini baru untuk kalian, seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang kemarin udah pada nonton videoku belum, aku kemarin ada bahas juga tentang instrumen investasi reksadana dan ada bahas juga tentang peer-to-peer lending, seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada yang udah mulai ya dengan video-video itu. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videoku sampai habis, aku sangat apresiasi itu. Nah, tanpa lama-lama lagi, mungkin kayaknya openingnya kepanjangan ya. Jadi hari ini aku tuh mau bahas tentang investasi lagi. Cuman di instrumen lainnya. Penasaran apa instrumen investasi itu? Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia. Oke, jadi hari ini aku bakal bahas tentang cryptocurrency atau Bitcoin. Mungkin banyak teman-teman yang udah nggak asing atau pernah dengar tentang cryptocurrency atau Bitcoin ini. Nah, di sini aku akan jelasin ke kalian dulu apa sih itu cryptocurrency dan apa itu Bitcoin, seperti itu. Jadi cryptocurrency itu merupakan uang digital. Nah, mata uangnya ini Bitcoin. Jadi kayak perbandingannya kayak gini, uang konvensional, mata uangnya tuh kayak rupiah, US dollar dan lain-lain. Nah, kalau di cryptocurrency uangnya itu adalah uang digital yang mata uangnya adalah Bitcoin. Jadi sebenarnya cryptocurrency ini punya banyak banget mata uang, nggak selain Bitcoin, cuman memang Bitcoin ini yang paling hits dan sering kedengaran ya teman-teman, seperti itu. Nah, terus lanjut lagi nih, apa sih bedanya uang digital sama uang konvensional? Ya jelas beda ya, yang satu benar-benar bisa kita pegang, bisa kita raba, yang satu memang digital, jadi nggak bisa dipegang, nggak ada bentuk wujud fisiknya, seperti itu. Nah, dari mana Bitcoin ini berasal? Jadi Bitcoin ini berasal melalui proses mining di mana para miners akan menyelesaikan persoalan matematika kompleks menggunakan komputer canggih. Nah, metode ini disebut juga dengan metode Proof of Works yang merupakan mekanisme keamanan dari Bitcoin Network ini tersendiri. Nah, transaksi di cryptocurrency ini juga tergolong cepat teman-teman karena memang tidak ada orang ketiganya kayak mata uang konvensional. Jadi kalau di mata uang konvensional kan ada bank sebagai orang ketiga. Nah, kalau di cryptocurrency ini memang tidak ada orang ketiga. Jadi semuanya itu lebih cepat dan jumlah transaksinya memang juga jauh lebih diverse, seperti itu. Nah, yang menariknya lagi ya, Bitcoinnya ini tuh memang jumlahnya tuh sangat terbatas. Jadi dia merupakan aset terbatas atau sebuah komoditi sama seperti emas. Nah, jumlah Bitcoin itu sendiri cuma ada 21 juta supply chain. Jadi memang sedikit dan terbatas banget ya teman-teman. Itu yang membuat dia menjadi aset yang kemungkinan untuk terus naik dan bertambah seperti emas. Nah, bedanya sama emas kan, ya kalau emas memang ada sih yang digital juga, tapi ada emas yang fisik. Cuman kalau Bitcoin ini memang tidak bisa diraba atau memang sesuatu yang digital seperti itu. Jadi secara fisik memang tidak ada. Sama seperti emas, jadi Bitcoin ini juga merupakan suatu instrumen investasi yang anti inflasi. Jadi cocok banget buat teman-teman yang butuh gitu, misalnya jenis instrumen investasi selain emas, mungkin bisa beralih ke Bitcoin atau cryptocurrency, atau malah kalian bisa taruh di keduanya. Nah, terus kan kita memang baru-baru dengerin ini tentang cryptocurrency atau Bitcoin untuk yang baru mulai sih. Mungkin ada juga yang udah mulai lama tadi kan. Nah, untuk mengetahui performanya, menurutku lebih baik teman-teman coba aja dulu invest di cryptocurrency dan Bitcoin ini selama 1 tahun gitu. Terus lihat deh progresnya kayak gimana, apakah cocok untuk teman-teman atau sesuai nggak dengan metode atau tujuan investasi teman-teman sekalian, seperti itu.
Oke, tadi kan aku udah jelasin tuh apa itu cryptocurrency, Bitcoin, perbedaannya dengan uang konvensional. Nah, semoga itu dapat membantu teman-teman untuk mengetahui dasar-dasar tentang cryptocurrency dan Bitcoin. Nah, tapi tadi aku sampai kelupaan deh bahas keuntungannya. Nah, Bitcoin ini memang keuntungannya sangat menggiurkan ya teman-teman. Karena dari 2015 keuntungannya itu udah naik sampai 30 kali lipat. Bayangin banget, itu banyak banget loh teman-teman. Cuman memang ya kalau returnnya tinggi, pasti resikonya juga tinggi dong. Nah, mungkin itu akan aku bahas ya risiko-risiko investasi di cryptocurrency di video-video selanjutnya seperti itu. Nah, kan udah bahas banyak banget nih. Mungkin udah ada teman-teman yang penasaran, gimana sih cara kita investasi di cryptocurrency atau invest di Bitcoin ini? Nah, karena dia mata uangnya digital alias nggak bisa disentuh, jadi kita memang butuh aplikasi atau perantara seperti itu. Nah, kalau Bitcoin sendiri sebenarnya kalian bisa jual belinya tuh lewat dua hal. Yang pertama itu lewat website, yang kedua itu melalui aplikasi mobile. Nah, di sini aku sih lebih seneng lewat aplikasi mobile. Kenapa? Ya karena secara aku nih orangnya nggak suka ribet-ribet gitu orangnya kan. Jadi kayak kalau aplikasi mobile itu terasa lebih compact aja daripada kita harus masuk lagi ke website dan lain-lain kayak gitu. Nah, kenapa kita butuh website atau aplikasi mobile tersebut? Jadi itu seperti dompet digitalnya kita kayak gitu. Nah, kalian mau pilih website atau mau pilih aplikasi mobile, itu saya kembalikan kepada teman-teman sendiri. Lebih senang pakai website atau aplikasi mobile seperti itu. Tapi di sini aku akan bahas aplikasi mobile karena aplikasi mobile yang aku pakai seperti itu. Aplikasi yang aku pakai untuk e-wallet aku adalah Pintu. Nah, yang di sini nanti aku akan taruh ini aplikasinya yang warnanya hijau ya teman-teman. Jadi Pintu. Di aplikasi Pintu ini merupakan sebuah e-wallet di mana kalian bisa beli mata uang cryptocurrency yang bermacam-macam dan beraneka ragam. Jadi nggak cuma Bitcoin, di sini kalian bisa pilih mata uang yang lainnya juga yang ada di cryptocurrency seperti itu. Kenapa sih aku pilih Pintu dibanding aplikasi cryptocurrency yang lainnya? Karena di Pintu ini yang pertama dan paling dasar, aku selalu seneng kalau aplikasi itu interface-nya itu sangat user friendly atau nggak mudah banget dipahami. Nah, Pintu ini menurut aku untuk investor pemula dia itu mudah banget untuk dipahami karena ya gitu deh, grafik-grafiknya nggak ribet-ribet, terus kayak klik-kliknya di mana tuh jelas banget. Nanti di terakhir-terakhir aku bakal bukain kalian aplikasinya untuk kita demo bareng sehingga kalian juga tahu interface-nya kayak gimana. Nah, itu adalah hal yang paling mendasar dan pertama. Yang kedua, tentu kalau kita bicara soal investasi, soal uang, kita mau yang aman dong teman-teman. Nah, ini harus digarisbawahi. Sebelum kalian pilih platform e-wallet atau mau aplikasi mobile yang untuk jual beli cryptocurrency ini, kalian harus memastikan kalau aplikasi tersebut sudah terdaftar di Bapepti. Jadi kalau Pintu ini sudah terdaftar di Bapepti sehingga aman untuk teman-teman pakai, seperti itu. Nah, yang ketiga, kan interface-nya udah oke nih, mudah dipahami, terus udah legal juga dan udah aman sama Bapepti kan tentunya, sudah dicek semuanya. Dan yang ketiga ini menurutku paling krusial karena kalau kita mau invest kan berarti kita mau untung. Di sini kita harus tahu apa saja kayak potongan-potongannya, ada biaya transfer atau enggak. Nah, di Pintu ini yang aku suka adalah harganya satu, dia udah final. Yang kedua, kalau kalian mau deposit itu udah free. Dan yang ketiga, emang sih ada biaya withdrawnya, tapi itu udah flat ya 4.500 kayak gitu. Nah, yang aku sukanya lagi nih, kita bisa kirim-kiriman Bitcoin di sesama pengguna Pintu dan itu semuanya free, jadi nggak ada biaya transaksinya sama sekali kayak gitu. Jadi recommended banget menurut aku. Jadi memang harus diperhatikan ya sama teman-teman kalau misalnya nih kalian investasi, menurutku di instrumen manapun sih. Jadi potongan-potongan ini memang harus transparan dan harus jelas. Kenapa? Karena misalnya kalian invest nih, terus untungnya ini belum seberapa, tapi udah kalian tarik, ya malah kalian rugi dong, rugi biaya transfer, biaya admin dan lain-lain. Jadi dipastikan benar-benar ya teman-teman kenapa kayak udah berapa returnnya, kira-kira bisa nggak nutupin biaya transfer itu, jangan mau untung malah jadi buntung. Biasanya sih kayak gitu, banyak yang tanya, Kak kok ini aku biayanya aku udah untung segini, tapi pas di rekening kok malah jadi minus, nggak sampai kayak gitu. Iya Maimunah, karena di situ ada biaya transfernya. Jadi dibiasakan buat teman-teman untuk dicek ya. Jadi kayak ada biaya admin, biaya transfer dan lain-lain memang harus dicek. Nah, aku selalu pilih aplikasi yang menurutku bisa nge-cut biaya-biaya kayak gitu loh, diminimalisir seminimal-minimal mungkin agar keuntungannya lebih maksimal seperti itu. Nah, yang terakhir nih menurut aku yang paling aku suka dari platform Pintu adalah prosesnya yang sangat cepat. Jadi semuanya mulai dari proses verifikasi kalian daftar itu semuanya sudah dilakukan secara online teman-teman. Nah, benar-benar walaupun awalnya dia tuh tulis kayak di situ kan emang ada keterangannya verifikasi akan selesai 1 kali 24 jam kerja. Tapi terkejutnya aku beneran itu tuh nggak sampai 1 hari teman-teman tuh verifikasinya
semuanya udah kelar semuanya. Dari verifikasi data kamu pribadi, terus verifikasi data bank itu tuh selesai dalam 1 hari. Jadi benar-benar sangat compact dan sangat cepat. Aku senangnya di Pintu tuh kayak gitu. Nah, selain verifikasinya yang cepat, ternyata dalam proses pembelian cryptocurrency-nya ini, Bitcoin-nya, dia juga cepat prosesnya. Jadi kalian tinggal klik bayar, terus dalam proses 10 menit itu udah bisa masuk ke rekening Bitcoin kalian, seperti itu. Jadi memang sangat cepat. Oke, jadi buat teman-teman yang udah dengerin sampai sini dan penasaran gimana cara pakai aplikasi Pintu, di sini aku mau ngasih tahu kalian gimana caranya. Pertama, seperti biasa, siapkan HP kalian, Android, iOS, boleh, dua-duanya boleh. Jadi disiapin aja dulu HP kalian, terus siapin data diri kalian berupa KTP kalian, paspor, atau SIM. Karena biasanya verifikasinya kalau misalnya pakai KTP gagal, kalian harus pakai identitas lainnya seperti itu. Kalau siapin laptop juga boleh buat bantu-bantu, soal verifikasinya itu via email seperti itu. Nah, yang paling pertama kalian download aplikasinya dulu di Play Store. Pastikan aplikasi Pintu ya yang warnanya hijau kayak gini. Bentar. Oke, ini yang warnanya hijau, namanya Pintu seperti itu. Nah, tinggal kalian buka aja aplikasinya. Nah, di sini kan aku udah verifikasi, jadi memang kayak kalian lihat ini bisa langsung masuk. Kalau kalian yang belum verifikasi, nanti seperti biasa isi data diri kalian dulu, terus kalian ada foto KTP kalian dengan foto selfie kalian dengan KTP, karena memang di situ emang kudu proofing ya data-datanya kalau pasti emang itu data kalian kayak gitu, seperti itu. Jika verifikasinya udah diterima, konfirmasinya akan ada via email. Nah, kemarin tuh aku agak mengalami kesulitan sih, tapi aku nggak tahu kenapa, ini karena HP ku ya kayaknya. Jadi tuh ketika aku verifikasi, terus aku mau buka email, nanti tuh loading lagi dari awal. Jadi buat teman-teman mungkin yang HP-nya kentang kayak aku yang Android, siapin deh laptop satu sama HP-nya gitu kan. Jadi habis kalian download Pintu, pas proses verifikasi biar kalian gak usah bolak-balik gitu dari HP ke laptop. Jadi tinggal aja buka email kalian, pas verifikasi kalian tinggal cek aja OTP-nya di email kalian yang ada di laptop seperti itu. Jadi itu menurutku ini luar biasa ya safety-nya, karena waktu verifikasi setiap langkahnya itu selalu dikirimi OTP lagi seperti itu. Jadi untuk faktor safety di aplikasi ini menurutku oke banget. Nah, di sini kalian bisa masuk, kan aku udah verifikasi nih, jadi udah ada akunnya ya. Anggap kalian juga udah verifikasi. Nah, di sini kalau sebelum masuk aplikasi biasanya ada kata sandi atau PIN yang harus kita masukin, dan bisa juga melalui fingerprint seperti itu. Ada di sudut kiri bawah nih. Aku pakai fingerprint tadi. Nah, bisa juga kalian isi manual kayak gini. Oke, jadi tunggu, kita masuk. Nah, ini dia interface aplikasinya, bisa dilihat di sini kayak gini. Menurutku sih ini udah user friendly banget ya. Tuh, mudah banget ditemuin gak sih? Jadi cuma ada beranda, berita, wallet, riwayat, sama akun kamu. Nah, kita keliling-keliling dulu nih di aplikasi Pintu ini. Nah, di sini ada kolom berita. Di kolom berita ini aku menurutku seru banget sih. Jadi selain kalian investasi di cryptocurrency, kalian juga bisa nih lihat updatean-updatean tentang cryptocurrency atau mata uang digital, berita-berita terkini yang ada tentang kripto dan Bitcoin serta mata uang kripto lainnya di berita-berita ini. Nah, jadi nambah-nambah investasi juga nambah-nambah ilmu dong jadinya kayak gitu. Terus di sini ada wallet. Nah, wallet ini tuh kayak apa sih uangmu? Isinya tuh apa aja sih? Rupiahmu ada berapa? Bitcoinmu ada berapa? Terus di sini juga ada mata uang Bitcoin lagi, mata uang cryptocurrency lainnya. Dari tadi ngomongin Bitcoin terus ya, jadi keingetnya di situ. Oke. Lanjut ya. Di sini ada akun. Oke, jadi buat kalian yang tadi udah download aplikasi ini dan udah siapin data diri, laptop dan segala macamnya, di sini kalian bisa langsung verifikasi di bagian akun. Nah, di sini kan punya aku udah terverifikasi nih. Coba kita klik ya. Nah, di sini kayak gini. Jadi ada verifikasi identitas, email, nomor telepon, dan PIN. Semuanya sudah terverifikasi akunnya. Nah, verifikasi akun ini memang langsung dikirim lewat email, dan menurutku Pintu ini sangat fast respon. Karena kemarin aku memang sempat ngalamin kesulitan di verifikasi karena ternyata foto KTP ku tuh blur. Nah, dari pihak Pintu itu kurang dari 1 kali 24 jam udah ada konfirmasinya, sehingga aku bisa langsung foto ulang KTP-nya dan akunku segera diverifikasi. Bener-bener gercep, kurang dari 1 kali 24 jam, sumpah gercep banget. Nah, nextnya kalian juga harus verifikasi akun bank kalian. Dari sini ada rekening pribadi aku sih, tapi nanti ini data pribadi, oke.
Oke, nanti ini ya bakal di blur. Oke, ada data pribadi. Nah, di sini nanti kalian bisa tambahkan rekening baru, bisa bank apa aja, kalian bisa pilih bank yang kalian punya, terus tinggal kalian input, masukin seperti biasa, habis itu tinggal diverifikasi lewat email, kayak gitu, sama aja teman-teman. Nah, ini juga cepat prosesnya, kurang dari 1 kali 24 jam seperti itu. Nah, akun kalian udah diverifikasi, terus rekening bank kalian juga udah terdaftar dan terverifikasi, berarti semuanya udah. Nah, tinggal kalian bisa langsung mulai transaksi cryptocurrency atau Bitcoin-nya di sini. Nah, di sini kita juga bisa cek riwayatnya ya di sebelah sini. Nah, habis itu kita bisa masuk aja langsung ke beranda lagi. Nah, kalau mau transaksi bisa langsung di sini. Deposit. Jadi kan di sini ada saldo rupiah Rp berapa dan di sebelah kanannya di sini ada saldo Bitcoin berapa kayak gitu. Nah, di sini aku juga belum masukin Bitcoinku lagi nih. Nah, kita coba bareng-bareng aja ya. Misalnya di sini kita mau deposit dulu, deposit. Nah, kita transfer banknya tuh memang di sini harus ke Bank BNI ya. Kita klik. Nah, di sini ada nomor akun virtualnya, bisa kalian copy aja. Habis itu, kalian tinggal transfer nominal yang mau kalian transfer ke dalam pintu ini lewat aplikasi mobile banking atau e-banking kalian. Buat yang masih bingung, di bawahnya juga ada cara depositnya nih, sangat lengkap step-stepnya kayak gimana satu persatu. Jadi kalian bisa baca aja gitu. Terus kalau misalnya udah tertransfer ke virtual account-nya, nanti otomatis balance-nya akan masuk ke saldo Bitcoin kalian seperti itu. Jadi di sini kalian bisa kirim dan terima Bitcoin dari teman sesama pintu, atau misalnya kalau kalian mau jual nanti dia akan dicairkan dulu ke saldo rupiah kalian, baru kemudian ditransfer ke bank kalian seperti itu. Oke, jadi penjelasan tentang cryptocurrency, Bitcoinnya udah, keuntungannya udah, terus kayak keuntungan pakai platform pintunya juga udah. Jadi kayaknya nyaris sudah semuanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai di sini, sampai habis. You are the best, terima kasih. Oh ya, sekali lagi aku mau ngingatin kalau video ini aku buat bukan untuk memaksa kalian berinvestasi di platform atau instrumen investasi manapun. Jadi semuanya, keputusannya aku kembalikan kepada kalian semua, oke? Nah, sekali lagi, nggak akan aku bosan-bosannya ingatin ke kalian semua ya. Buat kalian yang mau mulai investasi, ingat, jangan pernah pakai uang kebutuhan pokok kalian, uang SPP, uang makan, ya, uang makan terutama, jangan pernah kalian pakai untuk investasi, karena itu bakal amsyong. Jadi kalau kalian mau investasi harus benar-benar uang yang nganggur, atau enggak memang uang yang sudah kalian depositkan untuk investasi, seperti itu teman-teman. Jadi investasi itu memang cocok-cocokan ya, tergantung tujuan kalian. Kenapa aku ulang ini terus-menerus? Karena dari kemarin itu banyak banget pertanyaan dan DM yang masuk kayak nanya-nanya soal mau mulai investasi gitu, tapi ternyata tracking pengeluaran mereka per bulan aja mereka tuh belum tahu gitu, dan belum ada dana darurat dan lain-lain, dan bahkan ada yang mau memakai uang kebutuhan pokok untuk investasi. Jadi menurut aku itu big no ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba ada keadaan darurat, kalau mau naruh uangnya, dan uangnya kan nggak mungkin bisa liquid ya, cair di hari itu juga, karena yang paling liquid itu pasti tetap cash. Jadi aku sarankan teman-teman sebelum mulai investasi, telaah terlebih dahulu platformnya gimana, resiko-resiko apa yang kira-kira bakal kalian tanggung jika mulai investasi di instrumen manapun seperti itu. Jadi kudu benar-benar teliti, jangan mikirin cuan-cuannya dulu malah buntung karena kamu tahu soal resiko-resikonya seperti itu. Nah, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, dan semoga dapat bermanfaat dan menjadi referensi kalian semua. Sampai berjumpa di video-video lainnya tentang cuan-cuan lainnya. Dadah!